selamat datang di Biduri Bulan Tarot Channel. Di readingan kali ini, aku bakalan reading tentang bagaimana kehidupan zodiak Scorpio di bulan Juni tahun 2022. Bacaan ini bersifat general ya teman-teman ya, yang artinya tidak akan resonate 100% terhadap seluruh zodiak Scorpio yang berada di luar sana. Seperti itu ya. Oke. Bagaimana kehidupan zodiak Scorpio di bulan Juni tahun 2022? Bagaimana kehidupan zodiak Scorpio di bulan Juni tahun 2022? Sekali lagi, bagaimana kehidupan zodiak Scorpio di bulan Juni tahun 2022? Dan di bottom of the decknya kita punya kartu Ten of Wands. Oke. Scorpio, bagaimana kehidupan zodiak Scorpio di bulan Juni tahun 2022? Aku akan mulai dari kondisi finansial kamu dulu di sini. Oke. Jadi untuk kondisi finansial zodiak Scorpio di bulan Juni ini, aku lihat kamu cukup merasa nyesek untuk kondisi finansial. Jadi mungkin ada suatu hal yang di sini membuat kamu bersedih terhadap kondisi finansial kamu. Bisa jadi adanya penurunan pemasukan, atau juga bisa jadi adanya suatu hal yang di sini cukup signifikan membuat bisa jadi usaha ataupun bisnis kamu di sini ada sedikit kegagalan ataupun ada ganjalan ya, yang membuat usaha kamu ataupun bisnis kamu tidak berjalan baik-baik saja, sehingga ini cukup meresahkan baik hati maupun pikiran kamu. Dan aku lihat penyebabnya apa di sini? Penyebabnya juga sepertinya ini terkait dengan adanya komunikasi. Bisa jadi adanya komunikasi yang kurang berjalan lancar seperti itu. Di sini juga mungkin kamu belum bisa banyak berbuat ya untuk kondisi finansial kamu mungkin belum bisa mengkomunikasikan keseluruhan dari mungkin apa maksud dari tujuan bisnis kamu seperti itu, dan juga aku lihat ini lebih ya benar terkendala di dalam hal komunikasi. Penyebabnya ada hal komunikasi yang akibatnya berpengaruh terhadap keadaan finansial kamu di sini. Dan juga salah satu yang menyebabkan kamu nyesek di sini adalah di sini kamu melihat kalau kamu itu merasa bahwa usaha yang kamu jalankan sekarang menurut kamu kayak belum maksimal hasilnya, belum membawakan hasil seperti yang kamu harapkan kayak gitu. Dan juga di sini kalian seharusnya berpandangan bahwa ya segala sesuatunya itu bisa jadi ya kalau kamu punya bisnis atau usaha ataupun yang terkait dengan sumber-sumber finansial kamu di sini Scorpio, mungkin kamu harus lebih pakai ini. Bukan hanya berbisnis pakai hati, tapi juga ada pengharapan di sini. Bisnis jangan hanya sekedar bisnis, ataupun yang namanya usaha jangan sekedar usaha, tapi benar-benar dari hati kamu, dan juga benar-benar kamu doakan, benar-benar kamu harapkan kalau ini akan berkembang ke depannya. Seperti itu. Dan juga sarannya di sini adalah kalau memang ada ganjalan, ada masalah terkait dengan finansial kamu, mungkin di sini kamu sarannya harus melakukan suatu perubahan besar. Kalau memang mungkin kesalahan ini fatal menyebabkan adanya penurunan dari kondisi finansial kamu,
akibat dari kinerja bisnis kamu yang menurun kayak gitu ya, kamu memang harus melakukan suatu perubahan besar di sini Scorpio. Dan di sini juga ada hal yang perlu kamu tahu adalah kamu kedepannya juga jangan sampai tidak punya rencana sama sekali. Jadi kalau kamu punya usaha apapun itu, bila gagal plan A, kamu harus punya plan B, plan C, dan plan-plan selanjutnya. Jadi kamu tidak akan istilahnya ibarat kayak mati di satu posisi kayak gitu. Tapi kamu punya jalan lain, punya penopang lain yang bisa untuk menopang bisnis kamu yang lagi menurun sekarang kayak gitu. Kamu harus punya alternatif lainnya. Jangan sampai tidak punya rencana sama sekali. Dan di bottom of the deck-nya kita punya kartu Ten of Wands, yang mana memang kamu merasa hal ini ya sangat berat untuk kamu dan juga cukup membuat kayak diri kamu bersedih tentunya di sini ya. Oke, kita lanjut untuk karir dan pekerjaan di sini. Untuk karir dan pekerjaan juga Scorpio, aku merasa kamu cukup ada hal yang membuat kamu nyesek di kantor ataupun di pekerjaan dan karir kamu. Dan kemungkinan hal yang membuat kamu merasa tidak enak ini di dalam pekerjaan ataupun karir adalah ya terkait dengan komunikasi. Bisa jadi juga ada yang sebenarnya bukan orang mencoba untuk menyakiti perasaan kamu dengan kata-kata mereka, cuma mungkin di sini kamu terlalu sensitif kayak gitu ya dengan kata-kata yang orang lain lontarkan. Bisa jadi mereka menganggapnya bercanda, kamu menganggapnya serius kayak gitu. Jadi di sini mungkin kamu di dalam komunikasi ya yang menyebabkan adanya masalah di kantor. Dan di sini juga aku lihat kamu ngerasa kayak pekerjaan dan karir kamu yang sekarang kayak menurut kamu bisa mendapatkan lebih dari karir dan pekerjaan yang sekarang. Kamu merasa belum maksimal untuk karir kamu yang saat ini. Dan di sini juga kamu seharusnya berpandangan bahwa ya kalau kamu ingin karir dan pekerjaan yang lebih baik lagi ke depannya, tentunya kamu harus terus berharap, berpositif thinking, dan tentunya berhusnuzon gitu ya, minta gitu sama Tuhan dan selalu berdoa kalau kamu akan diberikan posisi yang memang sesuai dengan yang kamu cita-citakan ke depannya, seperti itu. Jangan hanya sekedar diomongan, tapi memang dipraktekkan mungkin di dalam ibadah, entah itu kamu tahajud, entah kamu itu minta di dalam sholat duha kamu kayak gitu untuk yang muslim ya. Jadi benar-benar kamu praktekkan, kamu realisasikan apa yang kamu inginkan, seperti itu. Dan sarannya juga di sini katanya kamu harus melakukan suatu perubahan besar untuk karir dan pekerjaan kamu. Dan juga di sini hal yang perlu kalian tahu adalah untuk kedepannya, untuk antisipasi, jangan sampai kamu tidak punya rencana terhadap pilihan karir kamu. Bisa jadi kamu mendadak adanya masalah di perusahaan sehingga kamu harus resign seperti itu. Setidaknya kamu sudah punya plan B, plan C untuk kamu melakukan apa setelah kamu tidak bekerja lagi kayak gitu. Ataukah kamu harus punya suatu pilihan karir baru yang harus kamu kamu meniti lagi kayak gitu. Dan di sini juga di bottom of the deck-nya ada kartu Ten of Wands, yang mana kamu merasa memang untuk kondisi saat ini baik di kantor ataupun di tempat kerja kamu merasa kamu sangat memikul beban yang berat sekali, seperti itu. Oke, lanjut kalau untuk asmara di sini. Asmara untuk yang single juga kulihat sepertinya Scorpio sedang ada yang merasa sepi, sendiri, kurang bahagia kayak gitu ya. Dan kamu merasakan hal yang kamu cukup nyesek dengan kesinggalan kamu selama ini, kok lama banget jomblo kayak gitu. Dan aku lihat di sini juga kenapa seperti itu, karena ya mungkin kamu belum terlalu banyak kenalan, kemudian juga belum terlalu banyak memiliki teman chatting kayak gitu ya, sehingga kamu juga sebenarnya kurang komunikasi dengan orang-orang, sehingga jadi kamu sedikit kurang khazanah pertemanan
dan juga yang kira-kira orang yang bisa kamu jadikan calon pasangan kayak gitu. Kalau kamu banyak referensi kan bisa jadi salah satu dari mereka bisa menjadi bisa kamu lirik untuk menjadi pasangan kamu kalau menurut kamu cocok kayak gitu. Tapi karena kamu kurang di dalam komunikasi sehingga kamu juga tidak banyak pilihan di sini. Dan juga kulihat kamu ngerasa kayak hubungan percintaan kamu saat ini untuk yang single juga menurut kamu kayak tidak seperti yang kamu harapkan. Mungkin kamu ada target menikah di umur sekian-sekian, namun ternyata target itu lewat. Nah, dan di sini juga kamu seharusnya berpandangan bahwa ya kalau memang kamu punya harapan, punya hal yang kamu cita-citakan, kamu memang benar-benar harus minta, harus doa ya untuk para Scorpio di sini. Nah, bawa harapan kamu kepada Tuhan kayak gitu dengan doa biar nanti Tuhanlah yang menjawabnya kayak gitu. Namun kamu harus bersabar di sini ya untuk segala proses yang kamu lalui di dalam menemukan jodoh kamu atau pasangan kamu seperti itu. Dan di sini juga sarannya adalah kamu mungkin harus melakukan perubahan besar, mungkin dari cara kamu berkomunikasi dengan orang lain, cara kamu PDKT, dan cara kamu mencari kenalan baru kayak gitu ya. Jadi kamu harus lebih aktif lagi di dalam aplikasi online dating kayak gitu, agar kamu lebih banyak gitu khazanah pertemanan dan kenalan kamu kayak gitu. Dan di sini juga hal yang perlu kamu tahu adalah ya kalau kamu merasa benar-benar kayak terlalu lama nih aku single, ya kamu seharusnya punya rencana juga kayak gitu ke depannya. Mungkin kamu jangan terlalu cuek juga sama orang-orang di masa lalu kamu. Mungkin kalau memang kamu tidak punya opsi lain, sekiranya mungkin ya orang di masa lalu kamu adalah orang yang baik, orang yang bisa kamu jadikan pasangan kamu ke depannya, ya why not gitu. Jangan pernah gengsi sebenarnya kalau ada orang dari masa lalu kamu yang ngajak kamu balikan, kalau memang mereka niatnya baik, orangnya baik, dan jelas segala statusnya seperti itu ya kenapa tidak kayak gitu. Ada opsi, ada rencana untuk hubungan juga ke depannya yang harus kamu buat dan kamu pilih seperti itu. Dan di bottom of the deck-nya ada kartu Ten of Wands. Ya, kondisi single saat ini mungkin cukup berat untuk kamu, karena mungkin sebagian Scorpio sudah banyak ditanyain sama orang, baik orang tua, tetangga, ataupun orang-orang yang kamu kenal. Seperti nanya kapan kamu nikah, kenapa kamu belum punya pasangan, apa yang menjadi penghambatnya, kayak gitu tuh. Oke. Mari kita lanjut untuk yang couple. Kalau untuk yang couple di sini aku lihat juga Scorpio, sepertinya juga untuk beberapa Scorpio ada sedikit masalah dengan pasangan kamu di sini. Mungkin masalah ini cukup menyita pikiran dan juga perasaan kamu di sini. Oke, aku lihat ya. Lagi-lagi mungkin di sini masalahnya terkait dengan adanya komunikasi yang kurang luas, yang seharusnya bisa kamu utarakan dan kamu ceritakan dengan pasangan kamu, namun ini tidak bisa. Mungkin juga tidak banyak waktu yang kamu punya sehingga menyebabkan miskomunikasi seperti itu. Dan juga di sini kamu ngerasa kayak hubungan kamu sebenarnya dengan pasangan yang saat ini kayak bukan seperti hubungan yang kamu harapkan. Mungkin kamu ngerasa awalnya pasangan kamu adalah orang yang romantis, orang yang so sweet kayak gitu ya, orang yang perhatian banget sama kamu. Tapi ternyata menurut kamu setelah kamu jalani hubungan ini setelah sekian lama, kok ternyata dia karakternya bukan seperti itu, kok berubah kayak gitu ya, tidak seperti awal kita jadian. Mungkin kamu ada merasakan hal seperti itu. Dan di sini aku lihat kamu seharusnya berpandangan bahwa mungkin kalau memang kamu ingin segera menikah, kamu ingin segera mengakhiri masa pacaran yang terlalu lama kayak gitu, kamu ingin komitmen jangka panjang, ya mungkin kamu juga untuk yang couple harus berani juga untuk mengungkapkan hal tersebut ke pasangan kamu ya. Kalau contoh ini Scorpio, kamu wanita ya posisinya ini, kalau kamu Scorpio wanita, kamu harus berani bertanya kepada pasangan kamu yang cowok.
Kapan kita akan nikah? Kira-kira gimana rencana kamu ke depannya? Apakah kita akan seperti ini terus? Kamu boleh menanyakan kejelasan hubungan kamu. Apakah pasangan kamu serius atau enggaknya sama kamu. Untuk yang wanita, jangan pernah takut, jangan pernah gengsi. Ditanyakan kejelasan hubungan tidak apa-apa, karena itu untuk kebaikan kalian juga ke depannya. Oke? Dan sarannya di sini adalah buatlah suatu perubahan besar ya di dalam kehidupan percintaan kamu. Mungkin kamu harus berani untuk menanyakan kejelasan hubungan ke depannya ya, kayak gitu. Menikah atau ya kamu hanya sekedar ingin pacaran doang sama aku. Nah, kamu harus berani untuk menanyakan hal tersebut agar terjadi perubahan besar. Kalau memang mereka belum serius, kamu boleh, kamu masih terbuka jalan kamu untuk memilih orang yang lebih baik lagi, seperti itu. Dan di sini hal yang perlu kamu tahu adalah bahwa benar kamu harus punya rencana ke depannya. Kamu harus punya planning. Mungkin kalau memang pasangan kamu yang saat ini belum bisa kamu ajak serius, atau merekanya yang belum mau serius, kamu harus punya plan. Mungkin kamu ya seperti yang aku bilang tadi, bukannya nyaranin kamu untuk selingkuh, enggak ya Scorpio, tapi mungkin setelah kamu dapat kejelasan, minta kejelasan dengan pasangan kamu boleh gitu. Kalau memang ketika mereka berkata belum bisa untuk serius ke depannya, ya kamu boleh segera buat plan untuk ya cari lagi orang yang menurut kamu sesuai dengan kriteria kamu, yang pas untuk kamu, yang mau serius sama kamu ke depannya, kayak gitu. Punya rencana. Dan di sini di bottom of the deck-nya ada kartu Ten of Wands, yang mana kamu juga sebenarnya sangat berat ya di dalam menjalani hubungannya sekarang. Dan kayak suatu cukup beban untuk kamu, cukup beban karena mungkin hubungan ini sudah lama berjalan namun belum juga diseriuskan, kayak gitu, belum juga berkomitmen seperti itu. Oke, mari kita lihat apa sih pesan dari semesta untuk kehidupan zodiak Scorpio ya di bulan Juni 2022. Teman-teman, maaf ya, aku masih flu, jadi suaranya bindeng. Oke, kita akan ambil 3 kartu di sini. Ada The Emperor, kemudian ada Nine of Swords. Aku kayak lagi nangis ya bacain reading kali ini. Dan ada Wheel of Fortune. Oke. Apa sih pesan dari semesta untuk kehidupan zodiak Scorpio di bulan Juni? Oke. Parah banget ya flu aku, teman-teman. Sorry nih teman-teman biduri semua. Tapi aku bakalan kuatin untuk kita baca readingan. Oke. Ini ada The Emperor di sini ya. The Emperor di sini pesannya kamu harus lebih ini ya, bisa memantau sekeliling kamu, harus kamu lebih waspada kayak gitu dengan apapun yang terjadi di sekitar kamu. Kamu harus pandai memantau situasi dan kondisinya agar di sini kamu tidak rugi, tidak dimanfaatkan seperti itu. Dan juga di sini ada Nine of Swords. Kamu jangan terlalu banyak pikiran di sini pesannya. Jangan terlalu dipikirkan untuk beban-beban yang kamu jalani tadi. Jangan sampai terlalu stres, begitu maksudnya. Mungkin harus kamu pikirkan, tapi jangan sampai terlalu stres kayak gitu. Karena akan berpengaruh terhadap kesehatan kamu. Seperti itu pesannya, jangan stres. Dan di sini ada Wheel of Fortune. Tentunya aku lihat ini berdasarkan kartu ini, ke depannya pesan dari semesta kamu bakalan berubah kok. Kamu tidak akan selamanya berada di dalam posisi yang sekarang gitu ya. Kalau kamu tadi sarannya kamu mau melakukan perubahan besar, baik untuk finansial, karir, ataupun pekerjaan, ataupun untuk percintaan kamu akan mendapatkan roda keberuntungan itu. Yang istilahnya kamu bisa bahagia seperti orang-orang lainnya, kayak gitu ya. Roda keberuntungan akan berpihak kepada kamu kalau mau merubah apa yang patut dirubah saat ini.
seperti itu. Oke, mungkin sekian dulu readingan kali ini, semoga resonate. Jika tidak resonate berarti bacaan ini bukan untuk kamu, dan semoga bermanfaat tentunya, dan sampai jumpa di video-video selanjutnya. Bye bye Scorpio.